Kesimpulannya Anda sudah membatalkan hukum Taurat, artinya Anda bukan saya. Iya. Bukan saya membatalkan. Iya. Jangan salah nanti nih. Oh, nanti si Logos ini membatalkan hukum Taurat. Jadi lain konsep nanti, Pak. Jadi Paulus. Terus siapa, Pak, yang membatalkan? Bukan Paulus, Lukas juga nih hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada 2 saksi yang menyatakan. Artinya begini, saya kesimpulkan. Artinya Anda setuju dengan mengatakan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi dan sebentar, Pak. Dan ajaran Yesus tentang hukum Taurat tidak berlaku lagi, betul ya? Ya, untuk semua kami pengikutnya benar kasih karunia. Ya, betul. Deal ya teman-teman Islam ya, artinya hukum Taurat tidak berlaku lagi, ajaran Yesus tentang hukum Taurat tidak berlaku lagi untuk Kristen seluruh dunia ya, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat kali ini kita akan tampilkan perdebatan dari Zoom ZCC versus debater Kristen yang membahas tentang hukum Taurat. Dan benarkah hukum Taurat itu telah ditiadakan oleh Kristen sekarang ini, tidak diamalkan oleh Kristen? Nah, mari kita simak perdebatan yang sangat seru ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan like, juga subscribe, dan juga share. Terima kasih, selamat menyaksikan. Malah cuma ada nabi toh gitu. Yesus dikatakan sebagai nabi. Waduh, gua mesti didengerin mulu semuanya tafsiran. Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya yang mengatakan Yesus mana dalilnya sebagai Tuhan? Kisah 2:36. Berapa? Kisah 2:36. Kis 3 ayat 26 gitu. Kisah 2, kisah para rasul 2. Iya. Kis 2:36. Apa tertulis di sana? Kis 2:36. Jadi kan kena lu di sini, jangan kabur. Loh, kena. Jadi seluruh kaum Israel ya harus bentar. Jadi seluruh kaum Melayu bener gua yang pertama ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus sebagai yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Untuk semua bangsa nggak gue tanya? Oh iya. Buar lo takia koritus lo kebongkar. Ini ayat favorit kami. Ini ayat favorit kami ini. Anda jangan macam-macam Anda. Ini ayat favorit kami. Iya. Udah ya. Kepada kaum Israel. Iya. Udah clear lo guys. Yesus disalib hanya untuk orang Israel. Perkara mau nerima mau enggak terserah orang Israel. Bangsa Melayu nggak usah ikut-ikutan. Thank you. Gua Triun Slayer. Sampai jumpa di berdialogan yang lain. Kita simpulkan dulu sebentar. Moderator lagi simpulkan ya. Iya. Pak Logos sekarang udah nggak mengakui hukum Taurat, betul? Iya. Tidak mengimani ya. Iya, udah tidak mengakui, tidak mengimani. Ya. Terus kemudian Kristen sekarang seperti Anda itu pakai hukum apa? Hukum Yesus Kristus kasih karunia itu. Kan ada. Gimana itu? Cuma dua hukumnya. Oke, jadi perjanjian lama nggak? Jadi perjanjian lama nggak berlaku lagi, perjanjian baru berlaku. Betul. Terus kenapa masih ada dicetak di situ? Buat apa? Ya semuanya kan referensi. Kita kan harus tahu juga sejarah. Kenapa, Bang? Kita harus tahu sejarah. Kita harus tahu dulu. Jadi fungsinya hanya cadangan saja. Kalau dibutuhkan dipakai. Bukan cadangan. Dia bukan cadangan. Kalau cadangan masih dipakai, Pak. Oh, jadi nggak dipakai sama sekali? Nggak sama sekali tidak berlaku. Ya boleh kan Anda? Sebentar. Kau katakan perjanjian baru tidak berlaku. Dari mana kaum Tritunggal mengambil nubuat kalau tidak dari perjanjian lama? Waduh, ini orang. Satu jangan pada kasihan ya. Siapa yang nggak berlaku perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama sekarang nggak berlaku. Sebentar. Perjanjian lama sekarang nggak berlaku. Terus dari mana itu? Kalau aku tanya, kalau kamu katakan perjanjian lama tidak berlaku lagi, dari mana kalian mengambil nubuat, mengemis nubuat? Coba. Dari mana? Tadi dari bahas. Aduh, Tritunggal. Di Efesus 2 tadi. Bahkan dalam Lukas 16 ayat 16. Coba baca Lukas 16 ayat 16. Oke, sekarang apa-apa. Kita dalil. Benar, Pak. Kita pakai dalil. Jadi kita sudah ada dalil. Ya, tinggal Anda bicara, Pak. Perjanjian lama untuk orang Kristen tidak berlaku lagi. Ya udah, tinggal diputuskan dulu baru pindah topik, Pak. Enggak, maksudnya moderator juga harus menertibkan semua teman-temannya. Jangan bertanya-tanya belum kita jawab yang lain.
Kalian ini kayaknya apa? Iya, sorry. Nanti saya anggap kalian agama pengacau, nanti tersinggung. Enggak, jangan ke situ lah. Enggak bawa. Kita kan temenan Pak Logos, jangan. Harus tertib, satu-satu bertanya. Jangan. Dan kalau bertanya itu juga jangan seperti mengeyel gitu, jangan melecehkan. Kita ini diskusi, kalau Anda punya iman tentang Al-Quran, silakan. Tapi kalau Anda pertanyakan iman Kristen, saya jawab. Oke, baik. Sekarang disimpulkan aja, Pak. Artinya perjanjian lama tidak berlaku lagi. Betul ya, Pak ya? Tidak berlaku, bukan saya mengatakan ya. Alkitab yang mengatakan. Kalau kita menyatakan. Tapi kenapa Kristen masih baru? Tapi kenapa di Kristen sekarang ini kalau dialog apa masih pakai buat apa, Pak? Sorry, Pak. Kita sedang membahas Alkitab, bukan orang lain. Oke, baik. Jadi Anda nggak mau pakai lagi dong perjanjian lama ya? Karena Alkitab perjanjian baru yang menyatakan, makanya saya tidak ikuti lagi. Oke. Saya baca ayat 16 ya. Berenak nih, bertahu dalilnya apa gitu. Lukas 16. Silakan, Pak. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Yohanes dimaksud itu pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Ingat, hukum Taurat dan kitab para nabi. Siapa kitab para nabi? Yaitu nabi-nabi kecil, nabi besar dalam perjanjian lama. Sudah selesai sampai zaman Yohanes. Jadi kesimpulannya Anda sudah membatalkan hukum Taurat, artinya Anda bukan saya. Iya. Bukan saya membatalkan. Jangan salah nanti nih. Oh, nanti si Logos ini membatalkan hukum Taurat. Jadi lain konsep nanti, Pak. Jadi Paulus. Terus siapa, Pak, yang membatalkan? Bukan Paulus, Lukas juga nih hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada dua saksi yang menyatakan. Artinya begini, saya simpulkan. Artinya Anda setuju dengan mengatakan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi dan sebentar, Pak. Dan ajaran Yesus tentang hukum Taurat tidak berlaku lagi. Betul ya? Ya, untuk semua kami pengikutnya senang kasih karunia. Ya, betul. Deal ya teman-teman Islam ya, artinya hukum Taurat tidak berlaku lagi, ajaran Yesus tentang hukum Taurat tidak berlaku lagi untuk Kristen seluruh dunia ya, betul ya? Sampai mereka ngelarang ngebunuh, Bang Andi, sampai mereka ngelarang ngebunuh, mereka pakai hukum Taurat berarti. Oke. Berarti mereka itu nggak paham, bukan pengikut Kristus itu. Jadi Pak Logos ini orangnya enak sebenarnya dialog itu. Orangnya terbuka gitu loh. Ya biarkan yang lain kepanasan di luar sana. Ya, kita kan bicara Alkitab. Ya saya jawab Alkitab aja. Kalau beda itu kan masing-masing pribadi persen. Nanti kira-kira kalau Anda yang ada denom yang lain menyerang Anda, gimana sikap Anda, Pak? Itu intern kami nanti itu. Kita nggak mungkin. Kalau gitu aku pun boleh menyimpulkan ya. Aku yang membuka tadi, aku simpulkan baik. Tadi kan aku mengangkat pertanyaanku tentang Timotius kenapa disunat. Nah, tadi Pak Logos bilang sudah dibatalkan hukum Taurat dengan kematian Yesus, Efesus 2:15. Anehnya si Timotius pun disunat juga. Itu kan bagian dari perintah di dalam Taurat, yaitu perjanjian kekalnya. Ini yang membuat kadang aneh kalian gitu loh. Katanya hukum Taurat itu, semua hukum-hukum yang di dalam Taurat itu berlakunya sampai zaman Yohanes. Tapi Timotius disunat gitu kan. Nah, itulah alasannya nanti dari Bang Logos bilang gini, asalkan sunat itu bukan karena untuk mengikuti hukum Taurat, boleh. Jadi semua hukum itu dilakukan, hukum sunat itu dilakukan kalau untuk urusan duniawi, bukan karena mengikuti perintah Tuhan, maka boleh gitu. Oke, baik. Silakan Pak Logos menyimpulkan, terus habis ini kita pindah ke perjanjian baru. Silakan Pak Logos. Ya, kesimpulan saya hukum Taurat sebenarnya dari awal, mungkin nggak lupa teman-teman apa nggak dengar dari semalam. Habis ini jamnya mau di reset. Dulu Pak, nggak apa-apa, habis ini hampir 1 jam lagi ke depan. Lanjut Pak Logos. Saya dari awal masih lanjut. Sebenarnya saya dari awal tidak tertarik membahas perjanjian lama karena itu bukan ranah kami atau secara khusus saya lah saya bilang. Karena sebenarnya tadi karena itu bukan iman kami. Kan saya bilang kami itu sebenarnya Kristen tidak berlaku hukum Taurat. Ngapain kita bahas sesuatu yang nggak berlaku lagi sama Betul, Pak. Jadi yang berlaku bagi kami aja sebenarnya lebih enak ke sana. Oke, baik. Kalau begitu kita pindahkan topik part 2 dialog bersama Pak Logos tentang apakah perjanjian baru itu. Tapi tolong Pak moderator ya, tolong gimana, Pak? titipkan semua dulu teman-temannya. Jangan nanti justru agama Anda itu sepertinya benar. Nggak usah ke sana, udah nggak usah. Karena karenanya kan ini kita bicara agama, keyakinan. Oke, baik. Jadi jangan sampai yang lain itu. Iya, betul. Betul. Jadi sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Apakah perjanjian baru itu adalah firman Tuhan atau bukan? Gimana? Setuju nggak, Pak? Halo? Setuju nggak Pak topik ini, Pak? Ya. Kayak ada suara Herdi. Iya, bukan itu. Jadi apakah, jadi part 2 diskusi apakah perjanjian baru? Ya.
Kedua adalah apakah perjanjian baru itu adalah firman Tuhan? Silakan Pak Logos dulu menjelaskan, nanti ditanggapi oleh Muslim. Silakan. Iya, itu firman Tuhan. Alasannya Pak, dibuka aja opening statement Pak. Monggo. Gimana? Iya, dijelasin, silakan. Ya, itu penjelasan saya, itu firman Tuhan. Alasannya? Ya, karena Yesus yang bicara tentang untuk kita Kristen ya, beda. Ini harus diperhatikan. Ketika Yesus bicara kepada bangsa Israel, itu beda ketika dia bicara kepada murid-muridnya. Anda harus bisa melihat sampai ke sana. Jadi nggak semua harus dikatakan apa yang disampaikan Yesus itu juga berlaku bagi muridnya. Tidak ada sesuatu yang diperkatakan Yesus itu bagi Israel. Baik. Sebelum memanjang atau sebelum melebar ke teman-teman yang lain, apakah semua perjanjian baru itu, tolong yang lain diam dulu sih, apakah semua perjanjian baru itu adalah perkataan Yesus apa bukan? Coba ulangi Pak, tadi agak berisik. Ya, tolong jangan berisik dulu. Nanti ada kerangka berpikirnya nih ke depan. Apakah semua tulisan atau kata-kata atau kalimat yang ada di perjanjian baru itu adalah kata-kata Yesus? Ya, perjanjian baru kan nggak semua kata Yesus, karena ada surat-surat Paulus. Tapi saya kasih gambaran ini. Ya, silakan. Habis ini sebentar. Habis ini yang menanggapi siapa nih? Yang mau maju? Ini dulu ya, biar saya jelaskan nih. Alkitab. Saya tanya dulu umat Muslim yang menanggapi. Aku. Bu Ripa. Oke, Bu Ripa berdua sama Pak Logos. Kalian tolong. Saya jelaskan dulu nih. Silakan monggo. Alkitab itu bukan firman Tuhan, tapi Alkitab itu berisi firman Tuhan. Berarti dalam Alkitab ada firman Tuhan, ada nasihat. Nggak usah Alkitab Pak, perjanjian baru aja disebut Pak. Nggak usah Alkitab, perjanjian baru aja. Termasuk perjanjian yang baru. Topik kita adalah perjanjian baru Pak, silakan. Oke, perjanjian baru itu menurut Bapak yang mana nih sekarang? Jangan sampai nanti Bapak pikir semua perjanjian baru. Perjanjian baru itu keempat Injil kanonik ya Pak ya? Termasuk surat Paulus dan mimpi Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu gitu. Perjanjian baru itu di Injil ada, tapi nggak semua. Karena sekali lagi, ada perkataan Yesus itu bagi Israel, ada perkataan Yesus bagi murid-muridnya. Itu harus dibedakan. Kalau begitu, coba Anda terangkan dulu perjanjian baru yang mana sebelum saya lempar ke Bu Ripa. Terangkan dulu yang perjanjian baru. Berarti sendiri. Nah, ini contoh nih perjanjian lama nih. Perjanjian lama ya. Jangan perjanjian lama Pak, perjanjian baru. Enggak, maksudku perjanjian lama yang ada di perjanjian baru. Jangan senggol lagi deh, lama udah tadi udah disimpulkan. Baru aja. Enggak, biar bisa bedakan loh. Maksudnya kan gini, kan perjanjian baru itu yang mana? Ada perkataan Yesus yang sebenarnya bukan untuk muridnya, tetapi untuk Israel. Ada perkataan Yesus khusus untuk murid-muridnya, beda. Contoh kan saya bilang di perjanjian baru semua itu dicatat di Injil. Aku gitu. Nanti penanya, muridnya kan orang Israel. Beda, karena kan selanjutnya kan murid-murid itu kan nggak lagi dari suku semua bercampur sudah. Oh ya udah dijelasin aja yang lengkap. Ini rasa udah cukup, baru berhenti. Silakan, Bro Logos. Saya contoh nih, kalau di Israel kan untuk Israel dikatakan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Salah satu contoh ini, itu kan untuk Israel. Itu yang dikutip Tuhan Yesus sendiri perkataan dia. Tetapi ketika pada muridnya, konteksnya nilainya lebih tinggi. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihimu. Jadi punya standar lebih tinggi. Gitu. Akhirnya seperti itu dia nanti. Makanya di sini perlu memang hati-hati melihat ketika kita membahas Alkitab. Bisa apakah dibedakan kan? Begini Pak, yang kita mau bahas ini adalah perjanjian baru. Terangkan kita di sini supaya ada kerangka berpikirnya ke depan. Yang mana sih yang Anda maksud perjanjian baru itu? Baru masuk ke topik itu. Kan biasanya umumnya baik orang Kristen sekalipun menganggap perjanjian baru itu Injil, semua isi Injil itu perjanjian baru. Padahal di dalam itu ada juga perjanjian lama. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau gini aja deh Pak. Matius perjanjian baru bukan? Di Matius ada perjanjian yang campur-campur. Yang dikutip kan, masalah kan dia ditulis di dalam Injil Matius. Ada pengutipan. Sudah poin aja Pak. Matius ini perjanjian baru atau campur? Campur, semua itu campur. Yang murni itu sebenarnya surat-surat Paulus karena dia Oke, kalau begitu kita ke dari Israel. Untuk menghindari acak adul kita ke yang murni aja, ke surat Paulus saja yang Anda anggap perjanjian baru, yang lain jangan diomongin. Sekarang fokus di surat Paulus. Kerangka berpikirnya, kerangka diskusinya udah ada khusus surat Paulus. Silakan Ibu Ripa bersama Pak Logos. Monggo. Pak Yahudi kan? Ya, sebagai firman Tuhan, Pak, pertanyaan saya, boleh nggak kira-kira Yesus itu menyampaikan informasi, tapi yang diberikan informasi itu salah informasinya? Boleh nggak kira-kira, Pak?
informasinya yang diberikan Yesus salah gitu. Ketika Yesus menyampaikan kabar kepada murid-murid, tahu-tahu dia salah gitu. Itu kira-kira boleh nggak di dalam sebuah firman Tuhan? Gitu? Ya mana pernah. Atau dalam Injil atau firman Tuhan? Kalau udah Yesus bicara mana mungkin salah. Ya? Baca Markus 2:26 Pak, tolong Pak. Markus 2:26. 2 ayat 26. Ya. Dan kepadanya bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar. Ya? Sorry, salah apa nih? Markus 2 ayat 26. Iya kan? Ya. Coba tuh. Bagaimana ia masuk ke dalam? Ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Di sini Yesus menceritakan tentang Daud di dalam Markus 2:25, betul? Nah, ini saya bilang tadi itu salah satunya. Ini bicara perjanjian lama. Ya, tapi ditulis. Ya, saya bertanya bukan itu. Masalahnya bukan perjanjian lama perjanjian baru. Saya bertanya, kira-kira kan Yesus memberikan, ya Yesus kan memberitahu informasi tentang perjanjian lama kan, Pak? Ya. Apa bergeser sih? Sebentar, cut dulu. Tadi udah setuju kita bahas jangan sampai. Ini nggak membicarakan perjanjian lama, ini membicarakan Injil perjanjian baru loh. Jadi tolong pahami apa yang saya maksud gini. Saya bertanya, perjanjian baru itu sebagai firman Tuhan yang notabene-nya perkataan Yesus berwarna merah, kira-kira boleh ada kesalahan? Itu pertanyaan saya. Oke, saya ikuti dulu Bu Ibu ini, nggak apa-apa. Coba ulangi Bu. Tadi Ibu. Pertanyaan saya, boleh nggak kira-kira Yesus memberikan informasi tapi salah, boleh nggak? Itu dulu jawab. Itu nggak mungkin salah. Coba kita baca, makanya saya buktikan. Baca Markus 2:26. Jadi pertanyaannya gini, isinya kan gini. Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu? Ya. Ya. Garis tanda garis 2 ya. Yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberi juga kepada pengikut-pengikutnya. Terus gimana? Nah, kejadian ini Yesus menceritakan tentang Daud di dalam kitab 1 Samuel 21:16. Ya. Nah, di sini Yesus melakukan kesalahan dengan mengatakan pada masa Daud memakan roti itu imamnya adalah Abiatar. Padahal imamnya adalah Ahimelek. Sementara Abiatar adalah anak Ahimelek yang disebutkan di dalam 1 Samuel 22:20, di mana Abiatar ini luput dan melarikan diri menjadi pengikut Daud. Artinya bagaimana mungkin tulisan berwarna merah perkataan Yesus dan Yesus sebagai Tuhan yang juga berfirman di perjanjian lama salah memberikan informasi tentang imam pada masa Daud memakan roti. Nggak mungkin Yesus lupa. Ya gini. Kita harus sekali lagi jangan sampai salah paham ketika Injil ditulis. Karena yang menulis ini adalah para murid-muridnya. Oke? Saya, kalau Anda mengatakan saya membela-bela, ya memang harus disampaikan ya. Ini yang penulisnya kan Lukas nih ya. Markus ya. Markus ini muridnya Petrus. Oke. Petrus itu sebenarnya bisa dikatakan ya mirip-mirip Muhammad lah. Nggak bisa baca tulis gitu. Jadi ini tulisan pembicaraan Petrus yang ditulis oleh Markus. Jadi Markus ini seperti juru tulis gitu. Kalau kita berangkat kepada termasuk pernah saya ya sedikit agak melenceng karena ada beberapa juga di kitab di Al-Quran saudara mirip seperti ini, bertabrakan, ada informasinya tuh agak bersalahan. Tetapi kita bisa paham. Sebutkan ayatnya. Nanti saya ikuti. Saya nggak banyak kali, saya nggak boleh kali mau anak sana, saya sudah baca itu. Saya bisa jawab dan bisa buktikan bahwa Al-Quran tidak ada kontradiksi dan kesalahan satupun. Oke, nanti saya mungkin sama Pak moderator apa nih? Nanti saya kirim WA ya. Oke, nanti kita lanjut. Jadi ini penulisan ini ditulis oleh Markus dan Markus menuliskan apa yang diperkatakan Petrus. Saya ragunya Markus itu salah dengar. Kalau Anda mungkin bela-bela ya nggak apa-apa.
Katanya diilhami Roh Kudus. Gak apa-apa Pak De. Ini jujur, ini saya suka dengan orang jujur ini ya. Maksudnya mantap. Pak Logos mengakui bahwa Markus bisa salah dengar. Oke, lanjut Pak Logos, nanti saya akan ambil poin di situ, silakan. Oke, tapi begini, makanya saya bilang tadi, jujur, kita harus jujur. Kadang-kadang di Injil Matius, Markus, Lukas itu ada yang kontradiksi. Kita akui. Toto di Garasa, sini bilang 2, yang satu. Iya kan? Saya bisa maklumi. Kenapa? Karena mereka ini penulisnya tetap, walaupun mereka diilhami Roh Kudus, bukan berarti mereka itu kesurupan gitu loh. Artinya kemanusiaan mereka tetap akan ada di sana. Tetapi saya akui, ini bisa salah pendengar. Tapi kan sekali lagi, tujuan dari semua Injil ini sebenarnya tetap satu arah, satu yang dibahas, intinya itu Yesus Kristus. Sebenarnya kalau di start awalnya, pertengahan bisa saja agak sedikit, agak blank gitu saya bilang lah. Cuma esensinya itu tetap sama. Tujuan pembicaraan mereka itu tetap ke satu pribadi. Ya sama seperti ya, orang sedang membicarakan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Bisa salah pembicaraan mereka, berbeda pembicaraan mereka, tetapi tujuan yang menjadi mereka bicarakan tetap sama oknumnya. Makanya memang Injil itu nggak boleh lepas satu sama lain, karena sebenarnya ini harus saling melengkapi. Di Injil satu bisa kurang, di Injil satu bisa lebih, tapi mereka saling melengkapi. Makanya sebenarnya bagi saya, justru inilah membuktikan kesempurnaan Alkitab, penulisnya terus Injil, karena ditulis oleh banyak saksi. Oke, baik, udah jelas. Silakan Bu Ripa, saling melengkapi Bu Ripa, monggo. Oke, terima kasih Pak Logos. Jadi tadi pertanyaan saya, kalau kita merujuk kepada perkataan Tuhan yang notabene-nya adalah Yesus, dan dia menyampaikan firman-Nya kepada manusia-manusia pada masa itu, maka dan itu ditulis di dalam Bible bertinta warna merah, dan itu dipastikan adalah perkataan Yesus, seharusnya itu tidak boleh salah kalau kita merujuk pada esensi sebuah kitab suci. Karena kalau kitab suci sudah salah kesalahan, bagaimana mungkin seseorang bisa berkeyakinan mengambil sesuatu yang salah dan kesalahan? Nah, saya makanya bertanya, sebagai firman Tuhan, kan tema yang diangkat Bang Andi adalah apakah betul firman Tuhan perjanjian baru? Perjanjian baru yang adalah salah satu Injil yang bernama Kitab Markus, di situ tertulis sebuah informasi yang disampaikan oleh Yesus. Dengan jujurnya Pak Logos menjawab bahwa iya, jangan dengar. Ya, inilah kami umat Islam Pak, diajarkan apabila ada informasi yang datang kepadamu, dan informasi ini datang dari orang yang belum tentu jelas nama dia, siapa bapaknya, siapa anaknya, di mana orang tuanya apa, kami tidak boleh langsung membenarkan, iya imani saja. Nah, ini yang terjadi kepada Bapak. Bapak mengatakan firman Tuhan ini kitab kanonik, Markus, Matius ini. Dari mana Bapak kita tahu kalau semua Injil itu betul, sedangkan ada ternyata satu kesalahan yang terbukti tertulis di kitab Anda? Bagaimana mungkin kami umat Islam bisa percaya dan yakin kalau semua isi di dalam Bible itu semuanya jangan-jangan sudah dikorupsi sama orang-orang yang salah mendengar, karena ternyata bisa salah dengar penulis Bible. Yang esensinya gini, maka saya bilang tadi, seperti latar belakang tentang perjalanan lama ini, sebenarnya itu nggak penting sekali sebenarnya. Kaitannya itu nggak penting sekali. Karena ini ada kisahnya tentang pembicaraan tentang kejadian yang lewat. Dan dia menuliskannya ini secara pribadi. Yang dituliskannya ini pernyataan dia sebenarnya, bukan perkataan Yesus yang diucapkannya. Yang ditulisnya itu bukan perkataan Yesus, tetapi kisah yang sedang diceritakan yang dulu. Dan sebagai manusia tetap semua orang bisa salah, lupa atau gimana. Tapi sekali lagi esensi daripada Injil ini tetap semua sama. Semua berkiblat kepada Yesus. Itu esensinya itu aja bagi kami. Karena kalian harus akui penulisan Alkitab Injil ini tetap ada beberapa yang tidak berbeda gitu. Berbeda. Ada yang mengatakan 2, ada 1, ada yang begini, ada begini. Sama seperti sebelumnya, nanti saya kasih sama moderator WA nanti. Ini tolong dicek apakah benar, karena saya dapat info dari teman-teman juga tentang tabrakannya saksian di sana gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut berubah. Oke, tadi kita sudah dapat satu poin bahwa ternyata memang firman Tuhan yang bernama Bible atau Injil BB ini bisa terjadi kesalahan dengar bagi penulisnya. Dan memang kalau secara kritik teks ya Pak ya, saya juga mengetahui sedikit bahwa penulis-penulis kitab Anda banyak yang tidak diketahui. Ya, PB itu kita tahu bahwa penulisnya seperti kitab Yohanes yang diklaim penulisnya adalah Yohanes Zebedius. Sementara di penutup kitab Yohanes Zebedius itu sendiri ada sudut pandang orang ketiga.
Itulah dia yang mendengarkan saksi. Artinya orang ini menceritakan kisah Yohanes, sementara diklaim ini adalah penulisnya Yohanes Zebedius gitu. Tapi ya sudah, itu adalah iman Kristen. Tetapi kembali lagi Pak, sebagai seorang yang memiliki akal sehat, kami ketika mendapatkan informasi, tetap informasi ini yang diklaim berasal dari Tuhan, tentu kita harus buktikan apakah ini layak disebut firman Tuhan atau diilhami oleh Tuhan. Nah, saya menunggu Anda membawa Al-Quran yang salah kutip, Al-Quran yang salah dan kontradiksi, dan itu bukan saya yang menantang, tapi Al-Quran sendiri. Kalau memang Al-Quran ini buatan tangan manusia, tentulah banyak kontradiksi di dalamnya. Dan Tuhan kami pun sudah menantang seluruh manusia untuk membuat misal seperti Al-Quran. Sampai sekarang kami tidak menemukan ada Al-Quran palsu sebagaimana yang terjadi di Bible. Ada Injil palsu, Injil Barnabas, Injil Filipus. Dengan adanya Injil palsu, maka dengan begitu umat Kristen pun mengimani bahwa bisa dipalsukan. Nah, jadi saya hanya mengajak Pak Logos untuk Injil Barnabas ya jelas palsu lah, orang ada. Iya, betul. Ya, artinya Injil bisa dipalsukan, benar? Ya jelas palsu. Sebelum Injil ditulis saja sudah ada pemalsuan. Iya, maksud saya berarti bisa dipalsukan, benar? Injil bisa dipalsukan, benar? Oke, artinya Injil bisa dipalsukan, tapi sampai sekarang kami belum menemukan ada Al-Quran palsu. Umat Islam belum pernah geger tentang ada Al-Quran palsu. Gini, kalau sesuatu yang sudah palsu ya nggak perlu lagi dibuktikan gitu loh, nggak ada lagi. Buktikan kalau Al-Quran palsu. Buktikan kalau Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Seperti saya buktikan kepada Anda. Sebentar, fokus ke perjanjian baru. Iya, sebenarnya saya bisa debat juga ke situ sedikit ya. Iya, saya akan tunggu Anda membawa kesalahan Al-Quran yang sudah ditantang oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi begini, ketika saya membuktikan kepada Anda, saya satu aja nanti coba buktikan kenapa di Injil nama bapaknya Yusuf beda dengan di Al-Quran. Nama Bapak Yusuf bergeser ini kopinya. Itu aja dulu. Itu sekarang gini ya. Itu aja yang cari nanti. Itu namanya tidak bertentangan antara ayat Quran dengan ayat Quran. Itu ada mengadu Quran dengan Bible, nggak nyambung. Lewat dibahas. Itu beda konteks ya. Karena kalau mengadu Al-Quran dengan Bible, bagaimana kami bisa mempercayai Bible? Saya sudah membuktikan bahwa ternyata penulis Bible salah memberikan informasi. Bahaya loh. Jadi gitu. Justru karena itu, kenapa Yusuf itu justru keluarganya Maryam jauh kali rentang. Ini ngaco ini. Mau Al-Quran dikontradiksikan dengan Bible. Ini ngaco Anda, Bos. Ya jelas ngaco. Apakah kami mengkontradiksikan antara Bible dengan Al-Quran? Tidak, kami mengontradiksikan Bible dengan Bible. Ya, kalau Anda mampu kontradiksikan Al-Quran dengan Quran, itu baru Anda hebat. Gitu. Satu aja kaitannya yang saya tanya, nanti aja kita bahas ya, karena jangan melebar. Coba cerita. Iya boleh. Gini, kami itu simpel Pak. Orang tuanya Isa secara daging ya, Yusuf ya di Al-Quran kan? Halo? Ya. Tapi jangan dengar dulu. Belum siap ngomong udah ditimpa-timpa tuh. Oke, silakan. Nah, itu aja pertanyaan saya nanti. Saya cari tahu. Nanti kapan kita ketemu jawab aja, kasih tahu. Kenapa orang tuanya Isa itu disebut juga saudaranya Musa? Itu kan jauh rentang waktunya. Itu saya bisa jawab. Ya udah. Saya bisa jawab. Nanti aja itu. Kita nanti. Itu pertanyaan klasik itu. Ya, itu pertanyaan klasik. Sebentar, moderator ambil alih dulu. Itu pertanyaannya, topiknya nanti setelah ini nanti jam 9 sampai jam 10 malam ya Pak Logos ya. Kebetulan saya kan nggak bisa janjikan nih. Kalau saya nanti lah, WA saya aja kalau ada waktu. Yang pasti saya akan tetap main di sini karena menurut saya ini tempat kita yang bagus. Thank you. Masuk nama saya gini. Tolonglah jangan timpa-timpa gitu loh. Karena jujur saya ini hati saya ini bukan batu gitu. Saya bisa semangat Pak saya. Kami itu semangat sebenarnya Pak. Semangat belajar dengan Anda kami itu. Betul, cuma saya jengkel juga begitu. Kalau kita ngomong, Anda punya tiba sana. Jadi kita sama anak TK jadi kita kan nggak orang seperti mahasiswa yang cerdas gitu loh. Iya, maklum ya Pak ya. Bapak punya khusus, kami punya khusus. Jadi begitulah kita bentrok. Oke, kembali. Oke, boleh saya lanjut? Boleh saya lanjut nggak? Biar saya closing ya. Perjanjian baru. Ya, tetap saya closing. Ya boleh bantu nggak pertanyaan Ibu Rifa?
Ya, nanti dulu Pak, saya selesaikan dengan Pak Logos biar kita etis ya. Oke. Jadi begini, tadi sebenarnya awal pertanyaan saya ada korelasinya dengan firman Tuhan ini bisa salah atau tidak. Pak Logos sudah mengatakan bahwa ya, ternyata Markus itu bisa jadi salah dengar. Nah, itu terserah umat Kristen lagi yang menanggapinya, bukan kami. Nah, di dalam ayat yang saya berikan di awal diskusi kita pembuka, yang Pak Logos bilang, itu susah nanti dijawab, sebenarnya ada korelasinya Pak. Itu Ibrani 1 ayat 8. Di situ saya mau membuktikan bahwa pengutip kitab Ibrani pun melakukan kesalahan. Yaitu apa? Di dalam kitab Ibrani 1 ayat 8, di situ ada tertulis bahwa tentang si anak dia berkata, tahtamu ya Allah. Ternyata kalau diklik ayat paralelnya, itu mengutip kitab Mazmur. Yang mana tertulisnya adalah tahtamu kepunyaan Allah. Coba kemudian penulis kitab Ibrani menuliskan kitab Mazmur lalu menghilangkan kepunyaan Allah, maka ini sudah termasuk merubah firman atau mengurang menambahi Injil. Ini berbahaya Pak menurut ajaran Kristen. Nah, jadi saya mau membuktikan bahwa bagaimana mungkin umat Islam percaya dengan kitab Ibrani dan kitab Markus sementara ada kesalahan. Sekian, terima kasih Pak Logos atas jawabannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Tok tok tok. Kok diam semua? Iya, saya udah closing. Udah. Halo? Oi, halo. Yuk, masuk. Pada maghrib. Lanjut. Saya udah closing tadi. Siap Uni. Cakep sekali closingnya. Ya, Bro Logos gimana? Mau bahas apa? Saya jawab dulu yang tadi itu. Jangan seolah-olah kita ini nggak bisa jawab gitu nanti. Oh ya, sok atau mau jawab apa? Kan kitab Ibrani sekali lagi kan ditulis memang nggak jelas oleh siapa. Kemungkinan besar ya karena memang nggak ada. Yang Bang Logosnya jujur ya, tolong hargai Bang Logosnya sangat jujur. Saya sangat suka diskusi dengan beliau. Ini mau diskusi, kalau pandang ngeyel itu bukan orang cerdas namanya. Saya respect dengan Anda. Saya respect sangat untuk Anda. Anda jujur gitu loh. Memang Pak Logos jujur orangnya, makanya saya betah berteman sama dia. Kalau salah ya salah gitu, mantap itu Pak. Sip. Itu belum beres itu Bro Logos ininya. Ayo lanjut. Jadi kembali ke topik aja. Baik, silakan lanjut Bang Logos untuk closing juga. Saya tadi sudah closing. Gantian Abang, silakan. Nggak ada suaranya. Halo. Nah, masuk ya, lanjut. Ya, gimana Mas tadi? Aku jadi bingung jadi ini. Diterusin yang tadi. Oh. Halo, yang mana nih? Tadi mana closingnya? Oh, pertanyaan si Ibu tadi ya? Iya. Oke. Jadi gini, saya katakan tadi Ibrani itu memang kita imani itu ya. Artinya kita itu anggap suatu kebenaran yang dinyatakan oleh penulisnya. Walaupun kita tidak tahu jelas siapa menurut para penafsir itu adalah ditulis oleh Rasul Paulus mengingat bahasa tulisannya mirip dengan bahasa yang tulis yang lain. Makanya saya katakan, kita akui, kita ini betul menulis firman Tuhan itu para rasul tidak dirasuki gitu ya, beda. Karena bisa menulis sesuatu itu salah informasi, bukan salah yang menyesatkan, hanya salah pembicaraan sesuatu yang bagi saya sebenarnya enggak important gitu ya, enggak begitu penting. Karena tetap tujuan dari penulisan itu tetap kepada satu kiblat, yaitu Yesus Kristus. Tetap di sana, walaupun start awalnya itu mungkin ada sedikit informasi yang tidak akurat satu sama lain. Tapi tetap semua ini membuktikan bahwa penulis itu semua bersaksi. Mereka itu saksi benar-benar bisa dipercaya. Karena apa? Karena mereka ini menulis justru dengan oknum yang sama gitu. Walaupun sekali lagi ada sedikit perbedaan. Makanya kita akui itu. Tapi dia 2-3 orang saksi perkara itu benar. Itu perkataan di orang-orang Yahudi tahu persis itu. Ketika dalam suatu persidangan apapun harus ada 2-3 orang saksi. Maka dianggap apapun itu dianggap benar gitu. Kasus-kasus itu. Jadi kalau Anda mengatakan salah, ya benar bisa salah, saya akui. Itu aja. Tetapi yang paling membuat saya pribadi itu tidak menarik, justru di sini yang menulis ini benar-benar orang saksi mata yang bisa manusiawi gitu loh. Oke, Pak Logos, udah diakui memang itu salah. Tapi tidak signifikan, tidak mempengaruhi iman Pak Logos, betul ya? Ya, karena informasi tetap sama pada ujungnya gitu. Oke, silakan Bu Ripa ditanggapi. Udah closing. Topik baru. Oh, topik baru. Topik baru. Ya. Kita udah dapat poin dan kesimpulan, dan terima kasih buat Pak Logos atas semua jawabannya. I like it. I like it too. I like it too. Ya.
Iya, silakan Bang. Ya, ini belum di reset ya. Belum, ntar lagi aja. Belum, bentar lagi sampai Pak Logos pulang baru di reset. Ini bentuk kepedulian kami. Kebetulan saya ini kurang lebih setengah jam lagi on ya. Iya. Oh, Iya, siap. apa Pak. Nanti kalau Pak Logos kan saya udah masukin di itu Pak, di grup link itu, tinggal di situ aja. Iya. Terus linknya di situ. Oke, saya udah terima itu Pak. Iya, oke. Makasih Pak Logos. Pak Hadi tadi kan kemarin. Yo. Iya, oke Pak. Bro Logos jadi masih kuat keimanannya ya? Itu Pak Andi itu yang saya bilang tadi untuk pernyataan kontradiksi kita melihat WA ya. Oke. Nanti saya baca Pak. Iya. Oke. Nanti saya yang jawab ya Pak Logos ya. Ini mumpung ada setengah jam, mau bahas sekarang? Saya sebenarnya bisa jawab sekarang Pak. Boleh nggak saya jawab sekarang aja? Nanti aja momen tertentu lah, karena saya juga saya nggak apa kali masih momen tertentu nih ya. Kita cari tempat Pak berdua Pak. Sekarang Bang ini aja. Santai. Ngobrol santai. Nanti bayar. Ayo, ngobrol santai. Pak Logos Ngobrol santai sama Pak Logos lah. Pak Logos posisi mana Pak? Jakarta. Aslinya mana ini bapaknya Bos? Sumatera. Makanya saya agak heran tadi bicara Melayu saya malu nih yang ngomong so tahu. Itu dah. Indonesia kan Melayu Pak. Pak, Sumatera mana Bang? Dari Sumatera juga. Indonesia nggak Melayu. Indonesia itu semua suku bangsa banyak. Aku di Sumatera Bang. Sumateranya mana Bang? Aku di Aceh Utara. Hah? Utara. Sumatera Utara. Medan. Aku Sumatera Barat Bang. Oh, aku di Riau Bang. Ya. Anak udah berapa Bro Logos? Medan hadir Bang. Wih, Horas, Masya Allah. Ada Muslim Medan. Yang bilang Melayu itu bertobat ya. Nam, kenapa? Yang bilang Melayu tadi bertobat. Aku juga orang Sumatera. Jangan usah buka topik ke sana. Jadi kita beri kesempatan Pak Logos. Pak Logos, Anda menilai Muslim itu pasti kan Anda berteman sama Muslim ya. Anda menilai mereka Muslim kita ini seperti apa menurut Anda? Jujur aja Pak. Apa-apa. Saya gini ya, jujur ya. Saya punya sahabat yang baik, orang jujur, orang Muslim. Kan sama seperti kami juga Kristen dan juga agama-agama yang lain. Ada di antara mereka salah mengartikan kitabnya. Kita harus jujur itu ya. Ya. Betul ya? Ya. Setuju itu. Makanya saya katakan kalau Anda menilai Muslim itu gimana? Yang susah saya bedakannya. Karena di satu sisi saya punya sahabat Muslim yang bagus, kita bicara enak. Di satu sisi ini seperti saya ini seperti setan dia lihat gitu. Jadi saya harus milih mana gitu. Nggak bisa. Saya jadi hanya melihat personal saja lah. Oh iya. Kalau personalnya Pak, contoh nih moderator nih Andi ini gimana Pak personalnya Pak? Itu bagus buat saya sih. Walaupun kurang tegas ya. Oh iya. Kalau ini Uhti Atika Zainuddin gimana? Uhti Atika Zainuddin. Iya, Ibu Rifa. Bukan Uni Rifa. Uhti Atika Zainuddin gimana orangnya? Saya nggak tahu yang mana nih. Oh, nggak tahu. Iya, lanjut. Kalau Ibu Rifa Kalau aku Pak, kalau Maki Mukhtar Pak gimana? Kalau misalnya Jujur aja Bang, enggak masalah. Sorry ya, aku terima anak-anak ini. Iya, tertibkan dulu Bro Logos. Papi lagi ngobrol, jangan ribut kan ya. Halo? Jangan dipukul Bang. Jangan dimarahin Bang, kasihan Bang. Masih bar koridornya nggak apa-apa. Itu umurnya lagi lucu-lucunya Bro Logos anaknya. Iya Pak, lu Masya Allah. Lagi Masya Allah. Puas-puasnya lah masa-masa itu. Ya, Abang dulu ini ya. Abang dulu kuliah di mana Bang dulu? Saya memang alumni teologi ya. Saya dulu dosennya. Oh, di Sumatera Utara ya Bang? Sekolah teologi di Sumatera Utara? Iya. Sarjana atau magister? Ilmu apa? Iya. Abang Sumatera Utara di daerah mananya? Kayaknya gak usah sampai dalam kali. Takut soalnya aku di Sumatera Utara juga kalau mau dalam kali sebenarnya cukup Bang, nomor rekeningnya berapa? Itu baru enak dengarnya. Itu cerita lah. Ini Bro Logos sarjana atau magister? Teologianya. Saya lebih suka ilmunya loh sebenarnya. S1 dia. S1 ya? Saya lebih suka ilmunya. Iya. Dia ini seide sama Pak Nyoman. Sama. Oh.
Ya cara bicaranya pun ya. Makanya sama ya, maksudnya tipikalnya sama. Pak Nyoman juga orangnya bisa dengan kita gitu, maksudnya nyambung dengan umat Islam gitu kan. Pak Logos pun nyambung dengan kita gitu ya. Karena gini, justru karena kan kita diajarkan itu sebenarnya kasih, musuh saja didoain gitu loh. Apa? Ya, tanpa musuh saja didoakan. Musuh didoakan gitu. Saling mengasihi. Ada orang memusuhi kita nggak jangan balas, artinya jangan kejahatan dibalas kejahatan, tapi dengan kebaikan. Jadi makanya kami cinta sama Yesus, Bang. Kita tidak anggap siapapun semua. Lebarkan lagi. Oh iya. Itu ya, bagus. Penjara itu sebenarnya salah ya, Bro Logos ya. Gimana? Penjara itu salah sebenarnya. Apa? Penjara. Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya. Tergantung saudara mandangnya kemana, kan penjara diadakan untuk membaikkan orang. Yang jelas gini Pak Logos, Anda kemari kami perlakukan dengan baik. Dialog, Anda berpendapat, kami hormati pendapat Anda. Jadi kita hindari perdebatan, diskusi santai aja. Ya, saya sebenarnya jujur gini, saya suka. Saya jangankan untuk saudara sesama Kristen juga kita sering debat. Cuma kita harus jaga etika, artinya jangan seperti melecehkan, ngeyel-ngeyel, artinya kata-kata. Oh, di sini ada tiga ketentuan Pak Logos. JCC itu tiga. Dilarang menghujat sesembahan, dilarang menghujat personal, dilarang berbicara politik. Iya. Tuh 3 item di sini Pak. Sama jangan pemakai baju hijau ketika berdialog. Salah itu kalau ke pantai, salah. Salah itu kalau ke pantai selatan. Jadi penilaiannya dari tadi loh. Itu masih Samutar gimana tuh, masih Samutar tuh? Siapa sih? Ibu Ripa. Ya gini, salah satu sebenarnya ya saya secara pribadi melihat semangat ibu ini itu bagus. Hanya memang ya mungkin seorang wanita ya, kalau bicara itu seperti keran air. Cerewet ya Bang ya. Iya Bang. Inang-inang kayak gitu loh Bang, kalau di pasar. Lebih ngeri lagi perempuan-perempuan. Oke, baik. Kalau menurut Anda nih Pak Logos, ini kan Ustaz Sugi Salam Akal Sehat itu YouTuber dari udah Bangkotan gitu, terkenal di seluruh sampai ke Ethiopia. Bagaimana menurut Anda beliau itu? Silakan. Yang mana? Saya udah nggak lihat namanya. Habis mau dipakai. Silakan Ustaz Sugi monggo. Alah, Abang macam mana pula Abang lupa sama aku, baru saja berdebat dengan akunya. Ada fotonya Bang yang paling ganteng tuh Bang. Suka main juga dia apa? We of God ya? Kalau saya di WA udah males saya. Bukan di Facebook juga. Apalagi Facebook Bang main ketik kayak anak-anak males. Bukan, yang live-nya loh, yang dari boleh kapan-kapan boleh. Oh, memang Facebook ada live juga ya? Ada sekarang. Siapa di sana? Aku juga baru tahu. Ada siapa di sana? Ya banyak juga sih. Seperti kita juga, cuma dia lewat Facebook langsung main. Oh, ada muslimnya di sana. Muslim ada di sana. Yang live maksudnya? Ya, seperti kita. Oh gitu. Muslim yang mengadakan. Begini aja Pak Logos, ajak teman-temannya lah itu yang di Facebook itu, aja teman-teman masuk kemari lah. Ya agak sedikit update lah, jangan di Facebook. Di sini karena gini, saya ini orangnya misalnya gini, saya mau sportif tentang apa yang saya pahami. Jadi saya nggak berani memasukkan orang yang tidak memiliki sepaham dengan saya, walaupun sesama saya agama. Saya nggak mau nanti jadi malu. Jadi gini ya, nanti kalau Pak Logos masuk nih, terus ada Tritunggal, terus ada yang lain itu, kita nggak mau Pak Logos nanti bersinggungan dengan mereka di tempat kami. Iya, kita larang itu Pak. Kita juga nggak mau Pak ada seperti itu. Nanti kok JCC memfasilitasi antar Kristen bentrok. Kami nggak mau juga itu Pak. Ya betul. Saya hindari itu karena kalau itu nanti ada ranahnya gitu, ada ruang tertentu. Berarti Bro Logos ini modalis ya? Allah Bapa itu hanya julukan ya? Ya, kita tetap mengakui Tritunggal. Oh, tetap. Kita percaya itu tetap ada, tapi ya sekali lagi yang nyata di situ kan hanya Yesus aja yang ditampilkan oleh Yohanes. I see. Yohanes gitu. Ya. Yang jelas kalau ini ceritanya ini grup ini udah lama kan? Iya, udah lama Pak. Jadi Pak Logos ini betul ya Pak. Jadi selama Yesus hidup di dunia, dia adalah utusan atau nabi, gitu ya Pak ya. Gak ada yang lain kan Pak? Ya, kan gini. Bagi Kristen, nabi itu kan perantara Allah bicara kepada manusia. Imam sebaliknya perantara manusia bicara kepada Allah. Itu istilah dalam Alkitab sebenarnya pengertian begitu. Makanya di Israel juga gambaran imam itu jelas.
Ketika orang berdosa, imam yang mewakili menghadap pada Allah. Dan ketika Allah mau bicara kepada manusia, dia pakai nabinya. Jadi nabi itu fungsinya perantara Allah bicara kepada manusia, dan imam perantara manusia bicara kepada Allah. Jadi kalau dibilang Yesus juga nabi, benar. Iya, perantara utusan. Iya, dia utusan, benar. Benar. Ya memang dibilang utus, aku yang kau utus, ya jelas kan, itu enggak, bukan pernyataan. Jelas banget ya, Yohanes 17:3 jelas banget ya Pak. Tapi nggak ada Tuhan kan di surga kalau modalis? Siapa bilang? Oh, berarti Tritung sini Bro Logos mah beda sama Pak Darto. Lanjut. Enggak, Pak, apa ya? Pak Logos ini mengakomodir semua, tapi dia punya pendapat sendiri gitu loh. Saya tetap ada asal saya Alkitab loh. Jadi istilahnya saya mau dibilang ini aliran mana? Saya susah kan? Dan ini maksudnya gini, Bro Logos ini beda sama siapa kok kayak takut berbeda pandangan sama yang lain. Bedanya sama siapa emang? Ya kan gini, saya belajar itu Alkitab gitu. Saya nggak belajar kata orang. Saya pelajari itu Alkitab, saya gali. Ya soal skriptural lah ya gitu kan ya. Jadi itu yang saya pelajari. Kalau nanti terakhir jadi beda, itu urusan dia gitu loh. Oh kayaknya enggak ada, dari tadi lihat kayaknya nggak ada beda-bedanya. Ya kan kalau Bapak gerejanya apa Pak? Saya di aliran karismatik. Oh, karismatik. Oh, iya, ngerti. Emang ada ini. Agak diserang sama denom lain sih, ngerti. Udah ngerti sekarang. Karismatik pun juga tetap berbeda beberapa karismatik yang lain. Lah. Gini deh, Bro Logos kalau dialog sama sesama Kristiani apa yang didebatin? Ya masalah juga tipologi Yesus ini, masalah tentang Trinitas. Ya kan ada juga Kristen karismatik mengakui Yesus itu ya Bapa sendiri gitu loh. Bro Logos menentang itu? Saya nggak menentang, Alkitab tidak mengatakan itu. Yesus ya Yesus, ya Bapa pribadi itu Alkitab yang mencatat. Oh, berarti Bro Logos ini golongan yang mainstream, perang sama yang menyesat tidak alkitabiah gitu ya? Iya, betul. Karena gini, bagi saya juga paham perbedaan paham kami tentang Trinitas juga tidak akan membuat kami lebih berkenan kepada Tuhan, karena inti dari kami paham sebenarnya taat pada perintah Yesus. Itu di dalam mengasihi, mengampuni, menolong orang lain. Dia mungkin tak percaya dengan Trinitas, saya percaya itu tidak jadi ukuran keselamatan. Iya. Tetap selamat kan ya ujung-ujungnya ya? Enggak lah. Oh enggak. Tetap bagaimana dia mentaati perintah Yesus dalam hal hubungannya kepada sesama, hubungannya kepada ketika orang melukai, apa yang kau lakukan, kau dendam, kau balas tidak kejahatan. Kalau kau balas kau berdosa, harus mengampuni, hidup dalam kasih, menolong sesama yang susah tolong. Ya, yang inilah intinya mah yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama saling memaafkan lah ya. Maksudnya? Yang dibunuh sama yang membunuh. Aduh, sama-sama saling memaafkan. Ya mana memaafkan sudah dibunuh, Pak? Nanti di hari penghakiman ketika dibangkitkan lagi kan? Nggak laku situ. Itu terjadi harus di bumi. Semua firman Tuhan hanya berlaku materi lagi. Masuk materi lagi. Enggak, ini bisa kok Bang Andi, bisa diskusi santai. Ini posisinya gua nggak offense keras. Maksudnya pengen tahu aja. Berarti ketika nanti misalnya yang dibunuh mati, pertaubatannya gimana? Sekarang yang dibunuh itu hidup dalam firman Tuhan nggak? Misalnya enggak deh, anggap enggak hidup dalam firman Tuhan. Ya itu langsung dihakimi oleh apa perbuatannya sendiri. Contoh dia ini tukang zina gitu. Ketika dia mati itu kan dosa. Ketika dia mati itu perbuatan itu yang akan menjadi hakim atas dirinya. Nah, ya jawabannya ya. Nggak apa-apa. Terus yang membunuhnya? Soalnya begini, bentar. Soalnya begini, kemarin ada yang mengatakan bahwa entah penjina, entah perampok asal percaya Yesus masuk surga gitu. Ada yang itu ajaran sesat itu. Jangan Bro Logos, enggak gitu enggak. Karena Alkitab kalau tidak benar, biarin aja enggak apa. Orang Kristen sendiri yang ngomong seperti itu loh. Nah, itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Yang Kristen enggak akan pernah mengatakan sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan. Aduh, andai saja Bro Logos sering standby di sini pasti melihat yang begini. Begini ya, ini bukan mengada-ada, semua di sini jadi saksi. Bahkan kemarin kita mempertanyakan begini Pak Logos, bentar. Bagaimana kalau ada anak durhaka? Ya kan? Ibunya tidak mau mengampuni anak yang durhaka itu. Ibunya masuk neraka, anaknya masuk surga. Karena setiap yang percaya Yesus masuk surga. Nah, ibunya yang tidak mau mengampuni justru masuk neraka. Betul Bang Kores? Betul. Iya, ada gitu, ada yang gitu. Ya, ada gitu kemarin tuh. Wah, ini itu gini, makanya nas Alkitabnya mana gitu. Karena Yesus mengatakan kalau kau tidak mengampuni, dosamu juga akan tidak diampuni.
Kalau makanya keselamatan dalam Yesus itu bukan terima Yesus sebagai Tuhan dan selamat terus mati masuk surga. Tunggu dulu, kamu ketika di bumi kamu kerjakan enggak perintah itu. Jadi artinya gini, Yesus itu seperti tiket ketika kita masuk dalam suatu tempat gitulah, seperti paspor gitu. Paspor kita itu masuk suatu negara gitu kan, ada. Nah, itu tiketnya. Nah, kalau udah sampai di negara itu kan tetap harus ikut aturan main gitu loh. Betul. Jadi gini aja. Oke, bentar. Oke, tadi Bang Loket kan mengatakan siapa yang tidak mengampuni dia tidak diampuni. Bagaimana posisi ibu yang sangat sakit hati terhadap anaknya yang durhaka tidak mau mengampuni? Masa ibunya masuk neraka, Bang? Coba. Kalau dia berarti no comment gitu. Enggak, hilang. Masih ada. Oh, masih. Jadi gini aja, Pak Logos, kalau memang mau Anda mendengarkan teman-teman Kristen yang seperti itu, nanti kalau ada teman Kristen masuk sini, saya panggil Pak Logos masuk. Pak Logos nggak usah bicara, dengerin aja dulu. Nanti kalau selesai mereka, baru Anda yang berbicara. Dengerin aja. Ya. Silakan. Ya. Hilang. Halo. Masuk. Sekarang masuk. Halo. Iya, masuk. Halo. Oh ya tadi lompat tadi nih. Signalnya itu. Pertanyaan saya tadi didengar enggak? Coba diulang Pak, diulang. Anda tadi mengatakan berdasarkan Bible, orang yang tidak mau mengampuni maka dia tidak diampuni, kan begitu? Betul. Nah, bagaimana posisi seorang ibu yang disakiti anaknya, mungkin sampai diinjek-injek dan sebagainya, durhaka gitu kan? Ibunya tidak mau mengampuni anaknya, apakah ibunya ini masuk neraka juga? Oh iya, masuk neraka karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Waduh. Ya udahlah kalau begitu. Ya, sama berarti sama teman yang kemarin berarti. Anda mengatakan tadi sesat, berarti Anda sesat juga dong kalau bukan. begitu. Yang saya pikir tadi kita bilang itu dia anaknya itu walaupun mati masuk neraka udah begitu tingkah lakunya masih surga walaupun orang dia percaya Yesus. Karena percaya itu bukan mulut, percaya itu sikap dan tingkah laku. Makanya Yesus bilang bukan orang berseru padaku Tuhan masuk ke dalam surga. Memang Yesus tidak menyangkal dia Tuhan kan dalam konteks itu, tapi dia kan menuntut bukan panggilan itu, bukan pengakuan itu, tapi ketaatan itu. Ibunya dipaksa harus mengampuni gitu ya? Begini, caranya gini, kan gini, Alkitab juga mencatat, setiap dosa orang pada kami orang percaya ini, sebenarnya dosa kami tetap lebih besar kepada Tuhan. Ada diperumpamakan oleh Yesus di situ, seorang yang berhutang kepada ini diampuni, terus rupanya yang dihutangnya ini dilunasi. Yang dilunasi ini rupanya ada hambanya yang berhutang sama dia. Dia nggak mau ngampuni, dihajar dia ini yang tidak mengampuni, yang orang yang tidak mengampuni ini. Karena apa? Karena dia sudah diampuni. Berarti secara tidak langsung ibu ini dipaksa lah, kamu harus mengampuni anakmu. Kalau enggak kamu masuk neraka, kan begitu. Betul. Jadi gini, gitu. Karena pada enggak punya hak bebas manusia ini ya. Kita kan dalam Kristen kan sudah ditebus dengan istilah kami pun darah Yesus. Artinya kami ini bukan hidup kami lagi. Makanya kami ini milik Tuhan. Dan Yesus Kristen kami harus ikuti aturan main. Kalau di dalam Islam tidak demikian. Kalau ibunya tidak mengampuni ya nggak apa-apa. Itu akibatnya harus ditanggung oleh anaknya itu. Kenapa dia berdurhaka kepada anaknya? Kepada orang tuanya. Ya dia masuk neraka, ibunya ya tidak. Begitu. Bang Logos mau tanya Bang Logos. Iya. Berarti kalau anaknya durhaka aman-aman aja dong. Udah kan gini, makanya saya tadi kalau anak itu durhaka, mamanya ini doakan aja gitu anaknya. Kasihan sekali nasib si ibu ini Bang Logos. Di dunia teraniaya, di akhirat teraniaya jadinya. Makanya berat, nggak main-main. Di dunia teraniaya di sana masuk neraka, waduh. Karena sebenarnya menjadi perempuan Kristen susah loh, itu ngeri sedap. Untung aku Islam Bang. Jadi keadilan Tuhan di mana ini yang kita pertanyakan? Itu keadilannya tuh kan gini tadi saya ceritakan. Tuhan tuh adil di mana? Karena dia sudah mengampuni. Contoh nih diilustrasikan oleh Yesus. Ada seorang hamba yang berhutang. Kita anggaplah untuk nilai kurs sekarang ya bergampang mamanya. Dia hutangnya 100 juta. Mana ya Bro Logos? Gue pengen baca lagi. Itu tentang talenta itu, berhutang itu. Ada perumpamaan Yesus tentang orang yang berhutang itu. Jadi orang ini diilustrasikan punya raja, dia punya hamba berhutang 100 juta nih contoh. Lalu dia hambanya ini minta tolong ampunilah, aku nggak sanggup bayar hutangku. Datang si raja, ya udahlah, aku lunaskan semua hutang-hutangmu. Lalu hambanya ini bertemu dengan hambanya lagi, hamba ini. Artinya anggaplah dulu hamba ini pangkatnya nih gubernur gitu kan. Lalu gubernur ini bertemu dengan anak buahnya, ya mungkin lurah macam gitu.
lurah ini punya hutang sama gubernur ini hanya 100.000. Gubernur ini nggak mau mengampuni ya, ditangkapnya nih. Lurah, kau bayar hutangmu pokoknya, aku nggak mau tahu. Nah, rupanya ada yang memberitahu. Itu gubernur itu kurang ajar itu raja. Dia hutangnya 100 juta, kau ampuni, kau lunasi karena tangku dia nggak mampu. Padahal itu lurah hanya 100.000 hutangnya, tapi dia nggak mau ngampuni, dia pekek gitu. Oh, rajanya marah, lalu dihajarlah raja ini, gubernurnya, kira-kira gitu. Jadi makanya kami disuruh mengampuni sebenarnya bukan tanpa dasar, karena kami terlebih dahulu, Allah terlebih dahulu mengampuni kami itu tadi dari kayu salib tadi itu disitulah tanggung jawab kami itu ada. Jadi nggak asal diampuni lalu bebas berkeliaran. Oh enggak, sama seperti ikan dalam air, ya ikan bebas dalam air, tapi justru air itu adalah batasannya, melompat dari air mampus. Nah, kami di dalam Yesus bebas, tapi di dalam Yesus itu ada aturan, keluar dari aturan itu mampus. Makanya dalam Yohanes 3:36 tadi itu, setiap orang menerima Yesus memiliki hidup, tapi yang tidak taat, murka Allah sudah ada di atas kepalanya. Oh ini yang talenta ini bukan ngajarin bunga bang ya, ini tuh ya? Nah itu kan istilah, talenta itu kan suatu istilah kepemilikan aja nih. Jadi ini nanti proyek lagi next time nanti ini pertanyaan Pak Logos yang wajib nanti dijelaskan Muslim. Next time ya Pak Logos, ini kita baca di atas ya. Karena gini, waktu pas yang kebetulan panjang. waktu saya memang pas nih, udah jam 7.30 setengah 8. Next time kita akan lanjut. Pokoknya saya senang, tapi dan catatan janganlah kita seperti siapa yang pertama menjadi Muslim? Nabi Adam. Lanjut. Ya. Bisakah Allah dilihat? Bisa nanti setelah di sorga. Moderator Pak Andi. Iya. Makasih Pak. Kalau ada bahasa-bahasa yang apa dikirim ke semua ya, semua. Ya. Oke. Makasih, selamat sore. Aku ya Bang juga ya. Sore, Bro Logos. Gak apa-apa. Jangan lupa minum air. Oke. Ya. Masa minum bensin? Serius sih, ini hidup sehat itu minum air putih sama tidur yang cukup dan bercanda dengan anak-anak terkasih. Ini ada anak saya ini lagi. Oke, salam buat keluarga Pak. Ya, semoga keluarga sehat-sehat. Amin. Salam sama istrinya. Ya, makasih ya. Ya. Jalan, Bang Logos. Dadah. Bahasa kami ya, salam ya semuanya. Salam malam juga. Salam. Mana coba paling bawah lagi Bang Andi? Nih. Itu Muslim Adam. Ya, oke. Lanjut. Nomor 2 bisa nanti di akhirat surga. Oke. Iya, dan tidakkah kami mengutus seorang utusan? Apakah makanan penduduk neraka darah dan oh ini nanti dilihat dulu, belum tahu yang. Nah, coba yang 5-nya. Nomor 5. Malaikat mewafatkan manusia dalam keadaan apa? Dalam keadaan itu takdir atau enggak? Malaikat. Ya tergantung, dia baik ya baik. Jalim ya jalim. Emang malaikat yang mewafatkan? Salah kan? Bukan nih maksudnya malaikat nyawa. Ngerti maksudnya. Itu kalau bertentangan gimana maksudnya itu? Coba bacaku. Turun dikit. Itu kan memang makanan itu kan kita ke yang itu. Coba yang 6 apa? Bisakah muslim menikah non muslim? Bisa. Yang ahli kitab toh. Terus coba 7. Allah muslim akan menganugerahi imbalan yang baik atas perbuatan baik orang non muslim. Itu iya, kalau misalnya belum nyampe risalah Rasul. Nah, ini di perbuatan orang non muslim, perbuatan baik orang non muslim langsung dibayar kontan di dunia. Allah tidak pernah menyanyiakan perbuatan baik manusia. Semuanya akan dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua itu akan dapat imbalan. Jadi rezeki tambah. Orang non muslim akan mendapatkan imbalan di dunia. Orang muslim mendapatkan imbalan dunia dan akhirat. Akhirat tuh. Makanya banyak non muslim itu yang kaya-kaya. Coba yang 8 apa? Yang 8 berapa banyak ibu yang dimiliki seorang muslim? Maksudnya kayak mana ini? 1, 2, 10. Apa sih? Berapa banyak ibu yang dimiliki seorang muslim? Oh itu istri Rasulullah 11 kok. Salah semua itu jawabannya. Coba 9. Berapa banyak malaikat yang berbicara kepada banyak kali pertanyaannya. Beberapa. Ya, ini kan menurut dia kontradiksi gitu loh. Yang turun membawakan wahyu ya Jibril tok lah. Coba 10 berapakah satu hari di mata Allah 1000 tahun, 50.000 tahun, 1000 tahun, 50.000 tahun itu yang malaikatnya pakai apa? Kuasanya sendiri itu. Oleh 1000 tahun ya emang Allah yang manggil itu. 11 ada berapa golongan grup? Ada berapa grup? Oh, ini aku bisa jawab orang-orang yang ada pada akhir zaman. Nah,
ada di dalam Al-Waqiah ini bahwa kan di situ Allah menjadikan 3 golongan. Yang pertama orang yang didekatkan kepada Allah, yang kedua adalah orang-orang yang gini aja Bu Rifa. Ya. Nanti aja yang penting tahu. Iya. Tahu Intinya itu memang 3 golongan, tapi golongan yang 2 menjadi 1 golongan karena golongan kanan. Ya, oke. Ini ini aja dikasih ke Unirifa. Ya, 12 berapa hari kah apa itu? Diteruskan. Yang dibutuhkan Allah Muslim untuk menghancurkan orang-orang Ad. Oh, kaum Ad. Ya, ya. Kaum Ad. Coba 13 berapa hari kah masa pencarian ini 8 yang 8 atau 6 ya? 6 dan 8. Oh, ini aku udah tahu jawabannya. Nah, ini mana? Ada 8 hari, cuman kan di situ cepat atau lambatkah? 6 masa. Penciptaan itu 6 hari spontan. Enggak lah, 6 hari kan udah ada ya. Manakah yang lebih dahulu diciptakan, langit atau bumi? Bumi. Pertanyaannya bagus nih. Bumi diciptakan lebih dahulu. Bagaimanakah proses penciptaan terjadi sesuka hati, disatukan baru dipisah, disatukan baru dipisah lah. Bolehkah atau tidak menjadi? Bolehkah atau apa boleh? Boleh sama enggak boleh lah. Boleh jadi sama enggak jadi baru. Syafaat pada hari akhir zaman. Bolehkah atau tidak menjadi? Boleh atau tidak? Boleh, hadisnya ada. Seberapa dekat Allah dengan 18? Seberapa dekat Allah dengan manusia? Ya kan seberapa dekat, kok ada yang jauhnya? Ini agak ini juga kacau juga. Ini tanya seberapa dekat, ngapain yang jauhnya dimasuk? Coba 19. Siapakah sumber malapetaka? Ini dia ini menunjukkan kontraksi gitu loh. Allah. Nah, ini mungkin yang ini nih yang agak seru nih. 19 ini nih. 19. Oke, terus 20, apakah Allah memerintahkan untuk melakukan kejahatan? Ya enggak lah, Allah kan maha baik, segala sesuatu yang diberikan pasti baik. Lihat konteks, makanya tuh konteksnya apa gitu nggak paham dia. Iya, nanti kalau misalnya kita bawa ke konteks bubar ini pertanyaan. Siapakah pendusta? Lihat ini bajingan banyak kali Kristen yang pendusta. Katanya ada makan mati pada saat makan buah, ternyata nggak mati. Siapakah Allah Subhanahu Wa Taala? Jalan yang lurus. Ini kocak. Apakah Allah perlu bantuan manusia? Enggak, agama yang perlu itu, bukan Allah. Apakah Ibrahim mengacukan berhala? Ya, tidak. Ibrahim malah timelinenya. Manusia dicipta dari apa? Segumpal darah, dari air, tanah liat kering. Nah, itu manusia pertama atau manusia yang mana yang mau diminta ini? Ini itu dicampur aduk itu. Antara penciptaan Adam dengan penciptaan manusia. Iya, timeline. Ini mereka main kocok-kocok timeline ini. Coba yang mana lagi? Karena dia nggak ngerti, jadi nggak apa-apa lah. Enggak, ini dapat kopas dari mana kali Bang Andi, terus dia terusin. Dari FFI. Yes, FFI punya. Siapakah yang wahyukan Quran? Sosok ilah, Roh Kudus, para malaikat. Ya, Roh Kudus ya malaikat-malaikat juga. Ayo. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan ayat-ayat firman-Nya? Ya, tidak, nasak maksud ya. Ini ya, ada. Bang Slayer, jangan ditanggapi semua, tapi suruh pilih yang paling susah untuk dijawab gitu. Iya, soalnya ini suruh tanggapi semua ya degleng. Iya, ini bisa 10 konten ini. Kamu anggap susah hari ini. Nanti aku tapi minta biar siapakah yang bertanggung jawab atas dosa-dosa dan penderitaan manusia? Ya, diri manusia sendirilah. Moderator daftar raise hand. Itu ada bacanya Yahudi orang atau tumbuhan? Orang kan? Apakah Raja Firaun tenggelam di laut atau selamat ketika mengejar Nabi Musa dan umat Israel? Belum ada yang selamat. Campur aduk. Ada selamat. Diselamatkan jasadnya. Mati tapi diselamatkan jasadnya, bukan selamat tidak tenggelam. Apakah khamar itu jahat? Enggak lah, enggak jahat, tapi haram. Dampaknya ke manusia, baru manusianya yang jahat. Itu mah barang mati. Ini masalah homer di surga dan masalah homer di dunia dicampur aduk ini. Ya, betul. Oh iya, benar-benar tadi. Oh, itu terakhir ya. Jin dicipta untuk apa ya? Untuk menyembah Allah lah. Dah. Ya, ada beberapa yang mesti dicek ayatnya ada. Nah, ini dicampur juga. 19. Jin diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah, betul. Untuk menempati neraka, betul. Jin siapa aja? Jin yang kafir. Enggak ada yang salah nih. Iyo. Ditanyakan tuh malah. Kita nanti nanya Yesus. Suruh pilih pertanyaan kontradiksi yang mana yang paling fatal gitu. Jangan semua ditanggapi. Ikutan jawab dong. Nanti kita tunggu, enggak sekarang. Sekarang ditanyakan dulu lah. Pas ada Bro Logos. Oh ya. Bukan jawab,
tapi intinya saja. Karena kan ini buat kan tadi kita bilang jangan dijawab semua kelenger. Nah ini jangan-jangan didengar pemirsa, kita nggak bisa jawab. Saya tidak menjawab semua, tapi intinya. Ya, beri Satsuki. Ya. Boleh nggak saya jawab? Bukan jawab pertanyaan ya. Mengomentari. Iya, Tafadol, komentar general. Ya, jadi Logos ya, semalam itu saya baru aja rekaman. Serinya kontradiksi Bible of Bible itu udah sampai ke angka 276. Ya, bagaimana kami menaruh kontradiksi, yaitu untuk peristiwa yang sama, tetapi bilangan berbeda, nama berbeda, peristiwa berbeda. Begitu kontradiksinya. Nah, yang Anda lakukan dari manapun sumbernya, itu Anda hanya membicarakan tentang terjemah Al-Quran, bukan Al-Quran. Lalu campur aduknya itu karena disitulah mukjizat Al-Quran. Walaupun terkesan, saya bilang terkesan kontradiksi ya, sebenarnya tidak ada yang saling kontradiksi. Jadi semua jawaban itu bisa dijawab, tentu saja akan membingungkan semua Kristen karena boro-boro memaknai, mengartikan, lalu menafsirkan karena baca huruf Arabnya saja nggak bisa. Tapi intinya itu semua kecil tuh. Anak-anak SMP bisa jawab kok. Lanjut. Gampang. Ya, tepat sekali Ustaz Unggul. Bawain ayatnya, kelihatan aja ayatnya. Yang kontradiksi otaknya kontradiksi. Tapi yang jelas otaknya mau mengkontradiksikan Al-Quran. Kalau menurut saya gini, kalaupun ada orang Kristen baru kayak gitu, kita rawat lah. Kita rawat supaya bata-bata kemari buat mainan. Iya. Jangan langsung dihajar total. Jangan saya yang ngomong ya. Karena kalau saya tele-tele nanti. Enggak, maksudnya Pak Logos ini termasuk yang santun. Kalau saya termasuk menghormati walaupun dia beda keyakinan dengan saya. Kita memang harus enggak. Maksudnya gini kan Pak Logos ini banyak temen nih. Banyak temen gitu lah ya. Nah, dia kan uji coba dulu masuk. Wah, ternyata asik di sini. Nah, dia ajak temennya tuh. Gitu loh. Jadi banyak mainan nanti ke depannya. Oh, gitu. Ajak sama Carol. Pak Carol juga santun ya. Iya, Pak Carol juga iya. Carol mah bingung, dia mah kayaknya aktivis bukan jemaat dia tuh. Itu Tom nggak pernah masuk lagi ya? Tom sama Jose sama Pak Lukas nggak pernah masuk lagi ya? Udah lama ya? Bisa sih kalau saya minta masuk. Cuman apa yang mau dibahas sama beliau sih udah gimana ya? Oke, ini apa? Yuk, diakhiri dulu. Tasugi ya, kafaratul majelis Tasugi tafadol. Ya, yuk kita akhiri dulu. Kalau mau di riset lah. Iya. Ayo doa supaya afdol. Oke, terima kasih saudaraku sekalian sudah menyaksikan live streaming dari CCC Zoom Muslim, di mana dalam perdebatan tadi ya ada kerasnya ada lunaknya ya, karena ketika kita berargumen itu pasti saling mempertahankan argumennya, apalagi kalau argumen kita itu berdasarkan ayat-ayat, tentu kita tidak mudah begitu saja untuk menyerah kan begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tadi menjadikan ilmu untuk kita semua dan bisa membentengi diri kita, terutama keluarga kita, saudara kita, dan tetangga kita dari upaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh Bani Kunarion. Ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata itu murni datang dari kekhilafan kita, dan apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.